Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika teknologi di dunia tiba-tiba tak berfungsi tanpa sebab? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Leave the World Behind tahun ke-2023. Bahan film ini akan mengisahkan mengenai fenomena aneh yang mana semua teknologi tak berfungsi semestinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita akan berfokus ke sebuah keluarga yang berniat melakukan liburan akhir pekan di suatu tempat. Anggota keluarga ini terdiri dari Budi yang merupakan seorang ayah, kemudian Bella yang merupakan sang ibu, lalu Eli yang merupakan anak laki-laki, dan yang terakhir yaitu gadis yang merupakan anak perempuan yang sangat cantik dan ceria. Liburan yang mereka lakukan merupakan ide dari Bella. Sebab beberapa bulan terakhir mereka semua tak pernah berkumpul bersama karena berbagai kesibukan masing-masing. Singkat cerita, Bella menyewa sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Rencananya mereka akan melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Setibanya di rumah yang mereka sewa, Bella pun menyuruh kedua anaknya untuk bersenang-senang menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Dengan penuh bahagia, Eli bersama gadis pun langsung berlari dan melompat ke sebuah kolam renang yang ada di dalam kampung. Dikarenakan mereka tak memiliki stok makanan, Bella pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari tempat mereka. Ketika Bella sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, ia pun tak sengaja melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan yang jumlahnya sangat banyak. Bella pun seketika bertanya-tanya mengapa pria itu membeli makanan dengan jumlah yang banyak. Menyadari jika itu bukan urusannya, Bella pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Budi mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tak jauh dari tempat mereka berada. Budi mendapatkan informasi jika pantai yang akan mereka datangi memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung pergi ke sebuah pantai yang direkomendasikan oleh Budi. Setibanya di sana, mereka pun berniat menjemur diri di bawah sinar matahari. Gadis yang tengah memandangi pantai, dia pun mengatakan kepada orang tuanya jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Budi pun berpikir jika arah berlayar dari kapal itu mungkin saja kebetulan melewati pantai ini. Namun, beberapa saat kemudian, kapal itu pun semakin mendekat ke arah mereka. Dengan sangat ketakutan, Budi bersama keluarganya pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah sewa mereka. Di tengah jalan, mereka saling membahas mengenai kapal sebelumnya yang sangat aneh. Budi mencoba berpikir positif jika kejadian sebelumnya mungkin saja sebuah kecelakaan. Malam harinya Budi berpesta bersama istrinya ketika kedua anaknya sedang tidur. Mereka berdua menghabiskan beberapa minuman untuk menenangkan diri. Ketika malam semakin larut, mereka berdua pun dibuat terkejut karena pintu rumah mereka diketuk oleh orang asing. Merasa takut jika itu adalah ulah dari seorang penjahat, Budi pun membawa tongkat untuk berjaga-jaga. Ketika Budi membuka pintu rumahnya, terdapat seorang pria yang mengenalkan namanya jika dia bernama Agus dan anaknya yang bernama Tommy. Agus kemudian menjelaskan jika dia adalah pemilik dari rumah yang disewa oleh keluarga dari Budi. Agus juga mengatakan tujuannya kemari sebab ia terlalu larut karena akan bepergian keluar kota. Agus memohon agar dirinya diizinkan tinggal semalaman. Bella yang tak setuju. Dia pun meminta maaf kepada Agus dan menyuruhnya untuk pergi sebab ia sudah menyewa rumah ini sesuai perjanjian yang disepakati. Agus pun kemudian menawarkan kepada Bella jika dirinya akan mengembalikan 50% uang sewa dari Bella jika dirinya diizinkan untuk tinggal. Setelah cukup lama berunding, menyetujui tawaran yang diajukan oleh Agus. Kemudian mereka pun memutuskan untuk minum bersama. Ketika tengah malam, terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai darurat nasional. Belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, Bella merasa bingung sebab sinyal di ponselnya menghilang secara tiba-tiba. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. Budi kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Di ruang dapur, Bella didatangi oleh Agus yang bertanya apakah sinyal di ponselnya juga menghilang. Bella pun menjawab iya. Namun, Bella berpikiran jika hal ini mungkin saja hanya gangguan biasa. Sementara itu, Budi yang bepergian ke sebuah tempat, dia pun tak menemui satu orang pun di jalanan. Hal ini pun membuat Budi merasa bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di samping itu, Agus berniat mendatangi rumah dari tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Setibanya di sana, Agus dibuat terkejut karena tak ada siapapun di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan,
Agus menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Ketika Agus menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung, sebab ponsel itu tak bisa digunakan. Bagaimana mungkin sebuah telepon satelit tak bisa menemukan sebuah sinyal? Agus kemudian berjalan ke arah pantai yang tak jauh dari sana. Di tepi pantai, Agus dibuat terkejut dengan adanya berbagai mayat manusia dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu. Tak lama, muncul pesawat lain yang juga terjatuh di tempat tersebut. Karena merasa panik, Agus pun langsung bergegas untuk pulang. Di sisi lain, diperlihatkan Eli bersama gadis yang bepergian ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Di dalam hutan, kaki dari Eli digigit oleh hewan yang sangat aneh. Merasa jika itu hanyalah hewan biasa, dia pun kemudian mengajak gadis untuk berjalan pulang ke rumah sewa mereka. Di dalam rumah, Agus mengabarkan kepada Belle jika dia baru saja melihat fenomena aneh mengenai pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. Agus merasa bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Melihat raut wajah Agus yang serius, Belle pun percaya dengan ucapan yang dikatakan oleh Agus. Beberapa saat kemudian, terdapat gelombang suara yang sangat keras hingga telinga mereka terasa sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Belle pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anaknya. Pada akhirnya, Belle pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa mereka. Di dalam rumah, Belle merasa panik sebab suaminya masih juga belum kembali. Ketika Belle berniat untuk mencarinya, Agus pun langsung mencegahnya. Agus mengatakan jika melihat kondisi yang terjadi mungkin sangat berbahaya di luar sana. Tak lama kemudian Budi pulang yang membuat Belle merasa sangat senang. Budi kemudian berjalan ke arah dapur dan menginformasikan jika jalanan terlihat sangat aneh, sebab ia tak bertemu dengan siapapun. Budi kemudian memberikan sebuah pamflet yang ditemukan di jalanan. Karena tulisan di pamflet itu menggunakan bahasa Arab, Agus pun tak bisa membacanya. Eli yang pernah melihat dia pun mengatakan jika arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Belle pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi, Agus berusaha mencegah keluarga dari Budi agar mereka tak pergi. Sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya. Namun, keluarga dari Budi tetap memutuskan untuk pergi dan tak memperdulikan ucapan dari Agus. Di samping itu, Tommy dengan raut wajah sedih pun bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana keadaan sang ibu. Agus pun menjawab jika istrinya akan baik-baik saja. Ternyata alasan Agus bersama Tommy bepergian tengah malam sebelumnya karena mereka ingin menjemput sang ibu yang baru pulang dari luar kota dengan menaiki pesawat. Di tengah perjalanan menuju ke wilayah perkotaan, Budi bersama keluarganya dibuat terkejut dengan adanya mobil canggih yang bisa berjalan tanpa pengemudi. Tak diduga, mobil canggih itu kembali berdatangan dan menabrak mobil yang lainnya tanpa pengemudi. Melihat kejadian itu, Budi bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali ke tempat rumah sewa mereka. Agus kemudian bertanya mengapa mereka memutuskan kembali. Budi menjelaskan jika jalanan terlihat sangat aneh. Banyak mobil yang hancur bertumpukan di jalanan. Hal ini membuat jalanan tak bisa untuk dilewati. Mendengar hal itu, raut wajah Agus pun seketika langsung berubah seakan dia mengetahui sesuatu. Malam harinya, Belle tak sengaja melihat Agus di ruang dapur yang sedang minum sendirian. Agus kemudian mengajak Belle untuk ikut minum bersamanya. Dengan senang hati Belle pun menyetujuinya. Ketika malam semakin larut, Belle bertanya tentang apa pekerjaan dari Agus. Agus menjawab jika pekerjaannya memiliki hubungan dengan manusia. Agus menceritakan suatu rahasia kepada Belle jika di beberapa bulan sebelumnya ia memiliki seorang rekan. Dan rekannya memiliki bisnis sedikit aneh. Dia sangat ahli di berbagai bidang komputer. Suatu hari, dia meminta tolong kepada Agus untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu, dia berpamitan kepada Agus untuk pergi dan tak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan agar Agus menjaga dirinya nantinya. Mendengar cerita dari Agus, Belle pun langsung bertanya tentang maksud dari cerita itu. Agus pun menjawab jika rekannya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. Agus berpikir jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami lumpuh. Tak lama kemudian, gelombang suara pun kembali terdengar dengan bunyi yang lebih keras hingga menyebabkan kaca lampu mengalami pecah. Hal ini pun langsung membangunkan semua orang. Kemudian Belle pun memutuskan untuk tidur bersama dengan keluarganya. Pada pagi harinya, Eli terbangun dengan memuntahkan sebuah darah dari dalam tubuhnya. Di samping itu, dia juga merasa aneh karena giginya mengalami copot tanpa sebab. Melihat hal itu,
Bella pun langsung merasa panik dan mencoba memanggil suaminya. Bella kemudian menyarankan agar membawa Eli ke rumah sakit. Akan tetapi teringat jalanan yang tak dapat dilewati. Bella pun kembali merasa bingung untuk pergi kemana. Agus mencoba menenangkan Bella dan dia berjanji untuk membantunya dengan meminta pertolongan kepada tetangganya. Di samping itu, Budi bertanya kepada Bella tentang di mana gadis berada. Karena merasa panik, Agus pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Budi dan juga Eli akan meminta tolong kepada tetangganya. Barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu, Bella bersama Tommy akan pergi mencari gadis ke tengah hutan. Di jalanan, Bella terus memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi, gadis belum juga ditemukan. Saat berada di rumah kabin, Tommy menceritakan isi hatinya yang tak diketahui oleh Bella. Tommy mengatakan jika saat ini ia sangat khawatir dengan keadaan dari ibunya. Tommy menjelaskan kepada Bella alasannya mendatangi Bella di tengah malam sebelumnya karena dia ingin menjemput ibunya di bandara. Namun, melihat kondisi saat ini, Tommy tak yakin jika ibunya masih selamat. Mendengar cerita dari Tommy, Bella pun langsung merasa bersedih dan bersalah karena telah mencurigai Agus dan juga Tommy. Beralih ke Agus, dia bersama Budi dan juga Eli telah tiba di rumah tetangganya. Agus kemudian mencoba mengetuk pintu rumah dari tetangganya dan memanggil namanya yang bernama Denny. Sekeluarnya Denny dari rumahnya, Agus dibuat terkejut karena Denny membawa sebuah senjata. Agus kemudian bertanya, mengapa Denny membawa senjata? Denny menjawab jika tak ada yang bisa dipercaya di keadaan saat ini. Denny pun menyuruh Agus agar dia pergi saja dari halaman rumahnya. Budi kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemari sebab anaknya sedang sakit dan membutuhkan beberapa obat yang barangkali Denny memilikinya. Budi juga rela memberikan Denny $1.000 asalkan dia memberikannya sebuah obat untuk anaknya. Denny pun tetap bersikeras untuk mengusir Agus bersama Budi dari halaman rumahnya. Karena Agus menolak untuk pergi, Denny pun terpaksa mengarahkan senjatanya ke arah Agus. Sementara itu, Agus juga mengarahkan pistol yang dibawanya ke arah dari Denny. Melihat keadaan yang semakin memanas, Budi pun mencoba menenangkan mereka berdua dan mencoba berbicara baik-baik kepada Denny. Budi mengatakan apabila Denny berada di posisinya, apa yang akan dia lakukan? Seketika hati Denny pun langsung tersentuh dan menyetujui permintaan dari Budi untuk menukarkan $1.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Budi menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Denny pun mengatakan jika dia sudah tahu semua itu, sebab temannya yang ada di wilayah lain telah mengabarkannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Sebab itulah, Denny memborong semua makanan di supermarket sebelumnya yang dilihat oleh Bella ketika Agus akan pergi. Denny merekomendasikan Agus agar pergi ke rumah dari tetangganya yang tak dihuni. Di tempat itu, rumornya terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Bella, dia bersama Tommy pun kembali melanjutkan pencarian gadis. Ketika di tengah jalan, Tommy langsung terhenti langkah kakinya ketika melihat ke arah dari perkotaan. Bella yang merasa heran, dia pun langsung mendatangi Tommy dan melihat keadaan dari perkotaan. Tak diduga, perkotaan mengalami kehancuran, seakan sedang terjadi sebuah peperangan. Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan, diperlihatkan gadis yang ternyata berada di rumah itu. Di rumah tersebut, gadis menemukan sebuah bunker rahasia yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu pun tak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Denny sebelumnya. Dari layar monitor, terdapat informasi jika Gedung Putih Amerika telah diambil alih oleh pasukan militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan dan kemudian film pun berakhir. Mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Bantu like, subscribe, agar Mimin semangat buat konten-konten alur cerita film. Jika ada rekomendasi film, langsung aja komen. Oh iya, karena mau lebaran Mimin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya.